Pemirsa, meski Kejaksaan Agung sudah menetapkan Riza Khalid menjadi tersangka dan dijadwalkan diperiksa, keberadaannya masih menjadi misteri. Bahkan, Sekretaris Kementerian BUMN 2005-2010, Said Didu mengatakan Riza bakal susah kembali ke Indonesia dan kasusnya berhenti. Kejaksaan Agung RI menjadwalkan pemanggilan Riza Khalid sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Rencananya setelah 3 kali mangkir pemeriksaan sebagai saksi, pekan depan untuk kali pertama Riza akan diperiksa sebagai tersangka. Yang jelas kita begini, terkait dengan pemanggilan kan ada mekanisme, ada pemanggilan. Kebetulan pada saat ini pemanggilan baru pertama kali rencananya pemanggilan sebagai tersangka. Memang kalau pemanggilan sebagai saksi sudah 3 kali, beberapa kali yang nggak hadir, dan nanti ke depannya seperti kita perkembangan. Yang jelas kita tidak langsung upaya paksa, tapi upaya paksa memang kita miliki. Cuman kalau keberadaannya seandainya berada di luar negeri, kita kan nggak serta-merta. Ada menelibatkan dengan negara lain, kan ada aturan etika yang harus kita ikuti. Keberadaan mafia migas Riza Khalid menjadi misteri. Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menduga mafia migas itu berada di Singapura. Terkait hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Singapura mengatakan berdasar catatan imigrasi menunjukkan bahwa Riza Khalid tidak berada di Singapura dan telah lama tak memasuki negara Singapura. Terkait hal itu, Sekretaris Kementerian BUMN 2005-2010 Said Didu mengungkapkan bahwa Riza Khalid akan susah kembali ke Indonesia dan kasusnya terhenti karena keberadaan Riza Khalid belum diketahui. Saya punya keyakinan justru Riza Khalid nggak bisa ke Indonesia dan berhenti sebenarnya. Hanya itu, karena ini terlalu banyak resiko yang bisa muncul. Tapi sangat tergantung kepada Prabowo, sangat tergantung pada Kejaksaan Agung, karena pernyataan Kejaksaan sekarang mulai agak kendor. Ini belum tentu bisa kita nggak tahu ada di mana sekarang, bukan lagi di Singapura. Sebagai pemain lama dalam bisnis migas dan dekat dengan penguasa, Riza Khalid dikenal licin. Walaupun namanya sering terlibat dalam berbagai kasus korupsi, tapi ia kerap lolos dari jerat hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Nama Riza Khalid kembali mencuat ke publik setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi tata kelola minyak dan produk kilang Pertamina Patraniaga. Saudagar minyak ini sudah berulang kali terseret berbagai skandal, dan berikut keterlibatan Riza Khalid di berbagai skandal tersebut. Kasus korupsi Pertamina Patraniaga bukan kasus pertama yang menyeret nama Riza. Riza yang terkenal sebagai saudagar minyak pertama kali mencuat karena keterlibatannya dalam kasus impor minyak Zatapi oleh Pertamina Trading Limited atau Petral pada awal 2000-an. Ketika itu proses pengadaan 600.000 barrel minyak Zatapi dari Global Energy Resources dan Gold Manor yang terafiliasi dengan Riza menimbulkan kecurigaan. Hal tersebut disebabkan harga penawaran dari Gold Manor dan formulanya yang dinilai tidak transparan. Namun, dalam kasus tersebut, aparat hukum tidak dapat menyeret Riza ke meja hukum lantaran tidak menemukan adanya kerugian negara. Riza terseret dalam kasus Papa Minta Saham yang juga menyeret nama ex-ketua DPR Setia Novanto pada 2015. Skandal tersebut dimulai dari beredarnya rekaman suara Riza dan Direktur PT Freeport Indonesia, Ma'ruf Samsudin. Percakapan dalam rekaman tersebut berisikan rencana pembagian saham Freeport untuk sejumlah pejabat. Kasus tersebut tetap tak bisa menyeret Riza ke penjara karena Kejaksaan menilai kesulitan menghadirkan Riza sebagai saksi. Nama Riza kembali muncul dalam kasus Panama Papers pada 2016 dalam temuan konsorsium jurnalis investigasi internasional. Perusahaan Creswell International Ltd yang tercatat dimiliki oleh Riza sebagai salah satu perusahaan cangkang di Kepulauan Virgin. Kepulauan Virgin merupakan salah satu surga pajak yang kerap dijadikan lokasi untuk mendirikan perusahaan. Perusahaan yang mencatatkan lokasi di wilayah ini dipakai untuk menyimpan kekayaan tanpa perlu menunaikan kewajiban pajak.
Lagi dan lagi dalam kasus ini tidak ada tindakan hukum yang tegas kepada Riza Khalid. Kasus korupsi besar kembali mengguncang sektor energi Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan Riza Khalid dan anaknya Muhammad Carey Andrianto Riza sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Riza diduga mengintervensi kebijakan tata kelola Pertamina dan menghilangkan klausul yang menyatakan bahwa setelah 10 tahun masa sewa, terminal tersebut menjadi milik Pertamina. Akibatnya, Pertamina mengalami kerugian hingga 2,9 triliun dari proyek ini. Selain itu, anak Riza Khalid Muhammad Carey Andrianto Riza diduga berperan sebagai broker dalam pengadaan minyak mentah dan produk kilang. Ia diduga bekerja sama dengan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, untuk melakukan markup kontrak pengiriman minyak, sehingga negara harus membayar lebih mahal hingga 15% dari harga asli. Kejaksaan Agung terus melakukan penyidikan terhadap kasus ini dan berencana untuk menetapkan Riza Khalid sebagai daftar pencarian orang jika tidak kooperatif. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberikan tanggapan santai saat ditanya kemungkinan putra bungsunya Kaisang Pangarep kalah dalam bursa pemilihan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Menurutnya, kalah menang merupakan hal wajar dalam sistem demokrasi. Pernyataan kalah menang dalam satu pemilihan merupakan hal biasa disampaikan Jokowi. Di tengah proses e-voting pemilihan Ketua Umum nonaktif PSI yang dibuka secara demokratis melalui sistem pemilu raya internal partai, di mana salah satu kandidat utamanya adalah Kaisang Pangarep. Kaisang yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PSI bersaing ketat dengan dua tokoh lainnya, yakni Ronald Ariston Sinaga dan Agus Mulyono Herlambang. Ya, dalam pemilihan, dalam demokrasi, kalah dan menang itu biasa. Jadi ya, siapapun yang menang harus kita hormati, ya kalah dan nanti nyoba lagi. Jokowi juga menegaskan dirinya tidak melakukan komunikasi khusus dengan putra bungsunya Kaisang Pangarep terkait proses suksesi Ketua Umum PSI. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.